Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati kaum muslimin sekalian, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di bulan puasa. Semoga puasa kita pada Ramadan tahun ini diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita seluruhnya diberi kemuliaan. Pada hari ini saya akan menyajikan sebuah pemahaman yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu betapa pentingnya kita yang masih hidup memiliki kebiasaan berziarah kubur. Dalam berbagai sumber literatur, ziarah kubur adalah amalan yang sangat dianjurkan. Ziarah kubur adalah sebuah amalan untuk kita semua mengingat bahwa pada saatnya kita akan menghadapi ajal kematian. Mengapa itu penting? Sesungguhnya ketika kita mengingat kematian, maka kita akan menghargai betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya dalam kehidupan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Kaum muslimin yang saya hormati, apa makna dalam ayat ini? Dalam ayat ini dinyatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dia sebelumnya tidak ada, atau kuntum amwatan fa ahyakum, lalu diadakan atau diberikan kehidupan dalam rahim ibunda dan kemudian dihidupkan di dunia ini atau dilahirkan ke dunia ini. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi atau dicabut ajalnya atau nyawanya. Summa yuhyikum, dan akan dibangkitkan atau dihidupkan lagi di masanya nanti pada saat hari akhir. Summa ilaihi turja'un, pada saat kita dihidupkan terakhir kali kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati, sungguhnya Al-Quran begitu menghargai dan begitu menjadikan manusia makhluk yang istimewa, yang karenanya manusia harus memahami bahwa keistimewaan itu sungguhnya tidak lain adalah ditujukan untuk kita sebaik-baiknya menjadi seorang hamba yang beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah disebutkan bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia itu dan bagaimana kelebihan-kelebihan manusia itu sebagai makhluk menjadi sebuah karunia yang tanpanya kita tidak bisa hidup dengan sempurna di dunia ini. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memperindah semua ciptaannya dan memulai penciptaan manusia, yaitu Adam, dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Dan manusia selanjutnya itu diciptakan dari sebuah cairan yang kemudian dengan sedemikian rupa menjadikannya makhluk. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin summa sawahu wa nafahu fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita di rahim ibu kita dalam keadaan belum hidup, lalu dihidupkan atau ditiupkan nyawa kita. Kemudian kita diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna, yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani itu tidak hanya dibutuhkan untuk sesuatu yang zahir,
tapi kita juga harus memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang secara batin tersambung sebagai bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita berharapkan memiliki sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan yang baik yang dititipkan kepada kita hambanya. Karena itu, saudaraku sekalian, mengingat kematian dengan berziarah kubur adalah sebuah cara untuk kita menjadi orang yang bersyukur bahwa kita masih bisa hidup dengan adanya sam'un, dengan adanya basorun, dengan adanya afidah, yaitu kita bisa melihat, mendengar, dan memiliki hati nurani untuk menggerakkan jiwa dan raga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ditanyakan kepada Nabi suatu ketika, bila kita berziarah kubur, apa yang kita baca? Bila kita berziarah pada kuburan orang tua kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, sungguhnya itu adalah amalan yang juga membuat kita mengingat kematian dan memberikan ibrah yang baik bagi kita. Tapi yang tentunya yang paling penting, bagaimana kita mendoakan mereka yang telah meninggal? Bagaimana sesungguhnya keadaan mereka yang telah meninggal? Apakah yang dinamakan alam barzah itu? Jadi umat Islam yang saya hormati, Allah menciptakan alam ini antara alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. 3 alam yang akan kita diami. Yang sedang kita diami alam dunia, yang sebelumnya kita diami adalah alam rahim, dan selanjutnya yaitu alam barzah, di mana pada saat itu orang-orang yang telah meninggal dunia, ruh mereka dikumpulkan dalam alam barzah. Karenanya kemudian dalam beberapa hadis Nabi dikatakan bahwa sesungguhnya mendoakan orang yang telah meninggal dan menyampaikan salam kepada orang yang telah meninggal, maka mereka mengetahui dan memahami bahwa salam itu pun kemudian sampai pada mereka, dan bacaan-bacaan yang kita kirimkan sebagai hadiah bagi mereka juga menjadi makanan atau sajian yang luar biasa bagi kehidupan mereka di akhirat. Karena itu kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Imam Izzuddin Al-Malibari dalam kitab Irsadul Ibad, dinyatakan bahwa dalam sebuah kisah yang dikisahkan oleh Abi Hurairah tentang Abu Razin, ya Rasulullah, inna toriki alal mauta. Wahai Rasul, saya kalau jalan itu saya melewati makam. Fahalli kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihim. Apakah saya perlu menyampaikan salam atau menyampaikan sesuatu kepada mereka yang telah meninggal itu yang makamnya saya lewati? Lalu Rasul berkata, Kul assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Antum lana salahun wa nahnu lakum tabaun. Nabi bilang bahwa katakanlah assalamualaikum wahai kaum muslimin dan kaum mukmin, kamu semua telah melalui kami dalam kematian dan sesungguhnya kami akan melanjutkan atau menyusul kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kita akan berjumpa juga di alam barzah. Artinya apa kemudian? Artinya Rasulullah sesungguhnya menyampaikan pesan bagi kita agar kita menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal apabila kita melewati makam-makam mereka. Karena ketika Abu Razin bertanya, hal yasmaun, apakah mereka yang meninggal itu mendengarkan salam kita ya Rasul? Beliau menjawab, yasmauna wala yastatiuna ayyujibu. Mereka tahu, mereka dengar salam kita walaupun mereka nggak bisa jawab. Tapi sebenarnya mungkin mereka menjawab, tapi kita tidak bisa mendengar. Ma'asyiral muslimin, itulah pentingnya ketika kita memahami bagaimana ilmu mengajarkan kita beradab, bahkan adab terhadap orang yang telah mencapai kematian saat kita mendatangi kuburan-kuburan mereka. Dalam kisah di kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau juga menyatakan bahwa betapa pentingnya ziarah kubur itu, dan beliau menyampaikan dalam kitab itu ketika para tabi'in itu di masa lalu mempraktikkan ziarah kubur, bagaimanakah mereka berziarah, menziarahi keluarga mereka? Mereka menziarahi keluarga mereka dengan membacakan surat Yasin. Ketika ditanya,
kapan dan di mana sebaiknya kami membacakan surat Yasin yang kami hadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal, yaitu keluarga kami dan saudara-saudara kami? Maka dijawab oleh para tabi'in saat itu, sebaik-baiknya bacaan surat Yasin itu adalah di makam orang yang kita kasihi. Kapan? Di hari Jumat. Dan pengertian hari Jumat dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah hari Kamis. Ya, mulai hari Kamis sore atau malam Jumat sampai dengan hari Jumat sampai dengan Sabtu pagi. Sesungguhnya pada momen-momen itu mereka yang telah meninggal dunia, mereka mengetahui dan mereka menerima dan mereka berterima kasih terhadap bacaan surat Yasin yang dibacakan di atas kubur-kubur mereka oleh para keluarga mereka. Akhirnya, kaum muslimin yang saya hormati, dalam hadis Muslim, Abu Hurairah pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau sampai kepada sebuah kuburan, maka beliau mengucapkan salam. Apa salamnya? Yaitu Assalamualaikum dar qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Artinya, Assalamualaikum wahai kaum mukminin, sungguhnya kami akan menyusul kalian suatu hari nanti. Jadi sekali lagi, kalau kita melewati kubur, marilah kita meniru apa yang disampaikan salam Rasul kepada ahli kubur, yaitu Assalamualaikum ya dar qaumil mu'minin fa inna insyaallah bihum lahiqun. Wahai salam kepada kalian kaum mukmin yang telah mendahului kami, sungguhnya suatu hari kami akan menjumpai kalian juga di alam kubur. Itulah saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, betapa Islam mengajarkan adab tidak hanya kepada yang masih hidup, tetapi bahkan kita diajarkan beradab kepada mereka yang telah meninggal. Ketika kita melewati kubur mereka, kita menziarahi mereka, kita memberikan salam, dan kita membacakan surat Yasin yang seluruhnya akan menjadi hadiah yang luar biasa, sajian yang lezat bagi ahli kubur di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya sampaikan, semoga bulan puasa ini memberikan kita berkah yang banyak, semoga memberikan kita kemuliaan dan kita diselamatkan dari dosa-dosa kita dan dikembalikan sebagai jiwa yang bersih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.